Selamat datang kembali di channel kami, channel Highway Project. Pada hari ini kita bertemu lagi dengan Kak Yavo, pendeta muda yang sangat disayangi oleh kaum muda. Mantap gak tuh? Oke, pada perbincangan kali ini kita akan membahas tentang persembahan. Tentu banyak dari kita bertanya-tanya, persembahan itu apa sih? Kita mulai dari situ dulu kali Kak ya. Persembahan itu apa? Oke, persembahan itu apa? Persembahan itu kalau secara definisi itu adalah bentuk dari ucapan syukur manusia kepada Tuhan. Nah, dalam bentuk apa aja sih gitu kan? Ya. Udah banyak hal. Persembahan misalnya sebagai contoh, persembahan pertama itu dilakukan ditulis Alkitab itu tentang Kain dan Habel. Ya. Itu memberi persembahan dari hasil bumi. Ada yang dari peternakan dan ada dari buah-buahan sayur-sayuran. Ya. Kita nggak akan membahas tentang mana yang baik, mana yang benar, mana yang enggak ya. Ada banyak tafsiran di seperti itu. Tapi pada intinya adalah persembahan itu adalah bentuk ucapan syukur manusia kepada Tuhan. Ingat, kepada Tuhan. Jadi ya memang harus dikembalikan ke Tuhan. Dan perlu kita ketahui bahwa kita itu bukan pemilik Harta. Iya, itu dia, supaya ya nanti kita nggak hitung-hitungan sama Tuhan. Nah, dengan kau udah bahas hitung-hitungan aja tuh. Cuan. Aduh. Ini baru loh saya kepikiran. Kan biasanya kan kalau yang anak-anak muda, anak kos lah, yang budget jajannya tipis, dia pasti mikir kan, aduh, ikut ibadah keberapa nih ya? Ibadah yang pertama kolektor 2 kali, ibadah yang youth kolektor 1 kali. Dah, yang youth aja sekali aja. Kayak gitu gimana coba tanggapannya, Mas? Nah, itu perlu dipertanyakan sih kalau seperti itu. Dia mau persembahan atau dia hanya memberikan kewajiban? Kalau persembahan itu harus didasari dengan rasa ucapan syukur. Jadi hatinya itu harus rela dan penuh dengan sukacita. Firman Tuhan mengatakan seperti itu. Kalau engkau memberi, berilah dengan sukacita dan rasa hati yang sukarela. Bukan ya hanya hitung-hitungan, wah harus yang mana. Kalau persembahan mau 1, 2 kali, 2, 3 kali, 4 kali. Ada sebuah gereja persembahan sampai 5 kali, ada juga. Yeah. Tapi intinya adalah bukan tentang bukan hanya yang diberikan. Ingat ketika Tuhan Yesus ngomong ada janda yang ngasih uang sedikit. Yeah. Nah, Tuhan ngomong dia memberi lebih banyak daripada yang lain. Karena dia memberi dari semua yang ada dan enggak hitung-hitungan gitu kan. Jadi untuk masalah itu bukan masalah nominal banyaknya, enggak, tapi motivasi hati itu juga dilihat dalam persembahan. Kan kembali lagi, persembahanlah ucapan syukur kita dari apa yang Tuhan beri. Jadi persembahan juga tidak melulu tentang uang ya. Yeah. Kalau zaman dulu persembahan ada juga dari hasil bumi ya kan. Bahkan ada beberapa gereja yang di desa-desa itu persembahannya lewat hasil panen. Ada, saya pernah pelayanan beberapa tempat yang mereka itu persembahannya pakai hasil panen, hasil bumi yang mereka dapat itu bisa. Ada juga firman Tuhan mengatakan dalam rumah, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Berarti at least Berat tuh. Berarti at least apa? Kita kasih hidup kita kan, tubuh kita kan. Itu berat, Mas. Iya. Apalagi kayak kita ya. Wah. Nah, itu kan. Jadi persembahan itu tidak berbicara tentang uang, banyak hal, banyak yang kita bisa kasih ke Tuhan gitu kan. Termasuk kita bisa mempersembahkan ide kita bisa persembahkan tenaga kita buat Tuhan. Tapi itu kembali lagi hati yang sukarela dan penuh dengan sukacita. Oke, berarti persembahan itu tidak terbatas pada bentuk. Ya. Tidak terbatas pada bentuk Tertentu ya. Maksudnya kayak barang atau uang, tidak terbatas hanya dari situ. Ya. Terus kalau yang setiap kita kolektif itu termasuk persembahan bukan? Ya. Itu termasuk persembahan. Jadi gini,
kita ada suatu ketika kalau di kota, tadi saya bilang ini, di desa persembahannya, perpuluhannya itu pakai hasil bumi. Tapi di kota yang kita dapatkan adalah uang. Yeah. Kerja orang di kota itu dapat uang. Kita kerja sekarang ada apa-apa dapat uang. Jadi yang kita dapat inilah, kepercayaan Tuhan inilah yang kita berikan lagi ke Tuhan berupa uang. Mungkin kita mau kasih persembahan yang lain, monggo, tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, silakan. Tapi kalau berbicara tentang konteksnya gereja, persembahan, kenapa harus uang gitu kan? Sebenarnya tidak harus uang, tetapi yang kita dapat sekarang uang. Jadi kita kembalikan sebagai ucapan syukur. Kembali lagi, persembahan itu ucapan syukur loh ya, bukan hanya sebuah kewajiban ke gereja harus nyemplungi duit. Nah, itu yang mindset, jadi kepikiran tuh di situ. Nah, itu juga yang salah. Kembali lagi, motivasi hati itu perlu dilihat. Karena Tuhan itu melihat hati. Ya. Iya, gitu. Oke. Kemudian persembahan itu harus ke gereja. Atau kalau kita membantu orang itu juga termasuk persembahan. Nah, kalau tadi dikata di awal, persembahan adalah ucapan syukur kepada Tuhan. Ya kira. Sekali lagi, kepada Tuhan. Kalau kita mau kasih ke orang, itu saya pikir bukan persembahan, tapi lebih kepada korban. Kita berkorban bagi orang. Berkorban. Ya, kita kasih hal yang lebih kepada orang, membantu orang. Oke. Ini persepsi saya. Dari persepsi saya seperti itu. Jadi emang persembahan itu kasih ke Tuhan. Kasih ke Tuhan dulu lah. Kalau misalnya kita kasih ke orang, gimana Mas? Boleh aja, tapi pada hakikatnya itu kita kasih karena kasihan, atau kita itu merupakan ucapan syukur. Karena kalau kita ke orang, biasanya itu karena empati, karena simpati kita kepada orang. Misalnya ada pengemis gitu kan, kita kasih gitu kan. Apakah itu bisa dibilang persembahan? Enggak dong. Itu lebih kepada rasa empati, simpati kita atau empati kita kepada orang. Ya kan? Kembali lagi, ucapan syukur, persembahan itu merupakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terus kalau kayak kan ada, kalau biasanya ada di Jawa kan, kita ada syukuran. Nah, kalau syukuran itu apakah juga termasuk persembahan? Karena itu kan kita mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan dan kita berbagi kepada tetangga. Seperti itu. Nah, itu bisa. Tapi kan kalau syukuran itu sebenarnya ucapan syukur kita berupa doa, berupa nyanyian, kan orang Jawa. Ucapan syukur kita seperti itu di dalam ruang lingkup kemasyarakatan. Dan ketika itu kita juga berkorban dari ucapan syukur kita, dari biasanya kan habis ibadah, setelah itu baru berbagi kepada itu kan lebih kepada berbagi kepada sekitar. Cara mengucapkan syukur kita, Tuhan aku udah mengucap syukur nih, dan aku mau berbagi juga ini kepada sekitar. Seperti itu. Jadi intinya persembahan itu kembali lagi ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kalau syukuran berarti itu hanya seperti bagian dari ucapan syukur. Iya, betul. Oke, kita kembali lagi ke gereja, Mas. Oke. Tadi kita saya sudah tanya tentang ada mahasiswa, dia kolektor 1, kolektor 2, ada yang cuma 1 kali kolektor. Nah, seandainya si mahasiswa ini mengambil kembalian dari kolektor itu, itu boleh nggak, Mas? Oke. Sebenarnya kalau mau mengambil kembalian itu, kalau Tuhan sih boleh-boleh aja ya. Kalau Tuhan mah boleh-boleh aja, betul. Santai aja. Tapi lebih kepada etikanya aja sih, betul kan? Kepada keetikanya aja sih. Betul nggak nanti ngambil 10.000 kembalian 5.000 atau berapa lah misalnya gitu ya, atau malah yang diambil 20.000. Kan kita nggak tahu, nggak mungkin gini-gini kan. Lebih kepada etika yang pertama. Yang kedua sebenarnya kalau kita mau niat bener kasih persembahan, saya itu sering juga tak pecah dulu istilahnya kan gitu caranya. Misalnya aku punya 20.000, wah 20.000 ini padahal nanti buat beli bensin lah misalnya.
Oke, baru beli bensin, setelah itu tak pecah dulu uangnya. Entah nanti ditukar atau aku beli permen dulu, yang penting bisa pecah, aku mau persembahan sekian. Seperti itu. Kan kelihatan etika lebih enak ya kalau seperti itu. Kalau sebenarnya boleh atau enggak di dalam gereja tidak ada aturannya juga, Tuhan pasti boleh lah. Kenapa enggak gitu. Tetapi lebih kepada etikanya kita ketika gini, wah yang melantri banyak gitu kan, cari-cari lah kan lucu kan. Itu malah kayak ini ya undian berarti. Wah, iya. Nih aku masukin segini. Nanti dapat berapa ya? Ih, capit-capitan. Bener-bener ya. Oke. Ini ada pertanyaan pamungkas ini. Oke. Yang sering dijadikan pegangan oleh beberapa orang. Mungkin banyak sih ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa jika menabur sedikit, maka akan menuai sedikit. Jika menabur banyak, akan menuai banyak. Diterapkan kepada persembahan. Oke. Ketika kita mempersembahkan apa yang kita miliki itu dengan jumlah yang banyak, pasti kita akan menerima yang banyak. Yes. Pertanyaan adalah pertama, bolehkah kita berharap seperti itu? Bukankah persembahan tadi yang dikatakan, persembahan adalah wujud syukur kita kepada Tuhan. Tapi dengan konsep seperti itu kan kita berarti berharap bahwa apa yang sudah kita berikan atau persembahkan, kita berharap mendapatkan yang lebih dari yang sudah kita keluarkan. Betul. Kedua, apakah persembahan dengan konsep yang tadi ya, yang baru saja yang tentang menabur banyak, menuai banyak, apakah itu tidak seperti kita malah ngutangi Tuhan? Kita hitung-hitungan sama Tuhan. Betul. Coba monggo pendapatnya bagaimana? Jadi gini, itu sebenarnya diambil dari ayat juga. Ya. Jika menabur sedikit akan menuai sedikit, itu kan berbicara tentang tabur tuai ya. Kalau kamu nanam padi 10, jangan minta nanti panennya ya sampai 1 hektar gitu kan. Nggak bisa. Itu berbicara tabur tuai. Tapi pada intinya itu sebenarnya janji Tuhan. Tetapi yang Tuhan mau itu hati kita tidak transaksional sama Tuhan. Paham kan? Tadi katakan, aku tak nganu banyak ini, tak kasih 1 miliar ya Tuhan ya. Aku bisa dapat berkat 2 miliar gitu kan. Lipat kali ganda sesuai dengan janji Tuhan. Kan kayak bisnis ya. Ini Tuhan atau bisnis ya, kayak Tuhan main slot aja. Aduh. Kan kayak gitu kan? Iya. Sebenarnya itu janji Tuhan, tetapi jangan ini menjadi motivasi kita. Itu yang salah. Motivasi yang salah. Kita tahu janji Tuhan akan mengembalikan kita lipat kali ganda. Oke, kita boleh klaim itu, tetapi ketika kita memberi, jangan kita pernah berpikir itu. Kan kayak transaksional. Kan kembali lagi, persembahan adalah ucapan syukur. Kita memberi dengan kerelaan dan sukacita. Firman Tuhan mengatakan seperti itu. Ya udah, diberi sukacita dengan kerelaan dan sukacita tanpa ada imbalan. Aku sisuk dan berlipat kali ganda. Pemikiran transaksional seperti ini sebenarnya berkembang cukup pesat pada waktu dulu. Ini dalam teologi ada namanya legalisme, pemahaman legalisme. Aku melakukan sesuatu dan Tuhan akan melakukan sesuatu. Seperti ada itu. Ada hubungan timbal balik gitu. Iya, seperti itu. Jadi kalau aku melakukan lebih, Tuhan akan kasih aku lebih. Itu janji Tuhan betul. Tetapi yang menjadi salah adalah motivasi kita ke sana. Motivasi kita bukan untuk mengucap syukur. Motivasi kita bukan ini uang yang sudah Tuhan percayakan kepada saya dan saya kembalikan Tuhan. Thank you. Ini untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Ini untukmu Tuhan. Kan seperti itu. Kan harusnya seperti itu. Tapi kita enggak. Kita ada, dapat duit nih. Kayak di mesin kotak ajaib. Nanti dapatnya lebih banyak. Itu yang salah. Jadi itu memang janji Tuhan yang boleh kita imani. Tetapi ketika kita memberi, itu jangan menjadi dasar kita memberi. Jangan menjadi dasar kita memberi. Kayak tadi transaksional, bisnis loh sama Tuhan dong, gitu kan? Mindsetnya perlu diubah. Nah, betul. Jadi memang
seperti Stephen Covey mengatakan kan seperti ini, untuk merubah dalam jangka waktu, merubah hal yang besar itu berubahlah dari paradigmamu, mindsetmu. Ya memang seperti itu. Kalau kamu pengen merubah hidupmu, ya mindsetmu harus dirubah dulu, jangan transaksional. Kalau pengen diberkati, jangan transaksional sama Tuhan dong. Memang Tuhan nggak bisa memberkati, memang Tuhan kurang-kurang duit dengan kita kasih duit Tuhan, gitu kan? Kayak Tuhan, aku udah kasih ini loh Tuhan loh, ini loh gede loh Tuhan, ini gede loh ini ya. Tuhan ini udah semua loh Tuhan, ini loh. Kayaknya kan gitu banget kan? Tapi kan enggak juga, Tuhan tuh nggak butuh duit kita. Buat apa duit kita loh? Duit kita itu cuma sebenarnya hasil dari pemahaman kita. Duit kan uang dari kertas yang pada akhirnya dikasih nilai sama manusia, ya kan? Kertas yang dikasih nilai, sehingga mindset manusia itu ini sudah bisa berpengaruh semua banyak. Padahal kembali lagi, kalau semuanya itu adalah kertas, dan kertas yang menciptakan Tuhan dari pohon. Jadi nggak butuh duit kita, di surga nggak perlu duit. Surga juga nggak bisa disogok sama duit. Tuhan juga nggak bisa disogok sama duit. Nggak bisa. Ya makanya itu jangan menjadi motivasi kita. Motivasi tetap ini ucapan syukur. Jadi hati-hati ketika kita mulai, aku mau kasih sesuatu lah, supaya Tuhan ngasih sesuatu. Hati-hati sekali seperti itu. Itu sudah bukan lagi, kalau bisa saya bilang, bukan lagi persembahan. Itu bukan lagi ucapan syukur. Itu sudah mulai berbisnis sama Tuhan, transaksional banget gitu. Harus ada take and give ya. Iya. Padahal persembahan itu adalah kita mengembalikan apa yang seharusnya menjadi milik Tuhan. Iya betul. Gini, kita bisa persembahan apa kalau Tuhan nggak kasih kita apa-apa? Paham nggak? Kita mau kasih Tuhan apa kalau Tuhan nggak kita kasih apa-apa? Bener kan? Bener. Tapi kita harus pola pikirnya harus berubah. Bukan kita kasih, Tuhan ngasih. Tetapi Tuhan sudah kasih dulu, sehingga kita mengembalikan dengan ucapan syukur. Tuhan, thank you loh, kamu sudah ngasih berkat aku nih. Thank you ya Tuhan nih. Tuhan, ini ucapan syukur, thank you, selama seminggu ini aku masih hidup nih. Ini kembalian buat pekerjaan Tuhan, supaya banyak orang mendengar tentang Tuhan, banyak orang dikuatkan dari pelayanan Tuhan. Jadi memang kembali lagi, kita sudah diberi dulu, baru kita memberi sama Tuhan. Bukan kita memberi Tuhan, kita minta sama Tuhan. Nah, itu perlu dirubah mindsetnya. Lihat, kalau ya kembali lagi, kalau misalnya ini kita nggak dikasih gaji sama Tuhan, kita mau kasih apa? Nggak bisa ngasih apa-apa. Nah, iya, kita nggak dikasih hasil panen sama Tuhan, kita mau kasih apa? Iya. Iya, nggak bisa buat kasih apa-apa. Bahkan kita mau kasih tubuh kita sama Tuhan. Ya kalau Tuhan nggak ngasih tubuh, apa-apa, ya udah, kita nggak ada nih. Iya kan? Benar. Kembali lagi, semua itu pusatnya dari Tuhan dan untuk Tuhan. Dari Tuhan dan untuk Tuhan. Iya. Oke. Kesimpulannya ada apa nih Mas? Oke. Kesimpulannya adalah persembahan merupakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan ingat, persembahan itu adalah bukan berbicara tentang aku memberi sesuatu supaya aku mendapatkan sesuatu. Tapi persembahan yang merupakan ucapan syukur kita adalah Tuhan sudah memberikan kita, dan kita mengembalikan kepada Tuhan dalam bentuk persembahan. Tuhan kasih kita kekuatan, kita kasih kekuatan kita ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan kasih kita pikiran, biarlah pikiran ini untuk memuliakan nama Tuhan, gitu kan? Kita dikasih Tuhan misalnya kaki, ya kaki ini untuk memuliakan nama Tuhan. Mulut itu untuk memuliakan uang, ya berarti itu kemuliaan nama Tuhan. Kembali lagi, dari Tuhan dan semuanya untuk Tuhan. Oke, demikianlah perbincangan tentang persembahan pada episode kali ini. Terima kasih Kak Yavo. Siap Kak Panji. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Shalom. Shalom.